Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, taat. Sama-sama katakan dengan saya, taat. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Di mana Samuel mau bilang kepada Saul, dengerin nih perkataan Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wow, jelas sekali Tuhan bilang kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul bahwa kamu harus tumpas yang namanya bangsa Amalek. Tuhan berfirman melalui Samuel untuk supaya Saul ini menumpas habis. Nggak boleh ada yang namanya belas kasihan, harus semuanya ditumpas. Karena orang Amalek yang menjadi penghalang ketika orang Israel pergi keluar dari Mesir. Kenapa harus ditumpas habis? Supaya tidak tumbuh lagi di kemudian hari dan menjadi penghalang. Makanya Amalek dalam makna rohani di sini adalah dosa. Dosa itu harus ditumpas, harus dipenggal supaya nggak jadi penghalang buat setiap kehidupan kita. Kita harus tumpas sampai akar-akarnya. Berani berkata tidak. Kalau tidak, dosa yang akan menghalangi saudara dan saya untuk maju ke depan. Makanya perintah Tuhan buat Saul itu jelas banget. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Tuhan berfirman dan Saul tidak nurut. Saul tidak taat. Kalau Tuhan kasih perintah, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk setiap kita, supaya kita terhindar dari apa? Dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada setiap kita. Amalek itu emang mengganggu. Kalau nggak ditumpas habis, bangsa Israel akan menjadi susah sendiri. Karena Amalek selalu menjadi penghalang buat bangsa Israel. Kenapa Tuhan menyesal kepada Saul? 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Ini akibat Saul tidak tumpas habis kaum Amalek. Dan pada akhirnya kaum Amalek yang lolos terus berlanjut mengganggu dan menjarah bangsa Israel selama generasi di ratusan tahun ke depan. Dan akhirnya di 1 Samuel 30, serangan orang Amalek atas apa? Atas Ziklag di zaman Daud. Sebuah desa di Yehuda di mana Daud memiliki tanah di situ. Orang Amalek membakar desa itu dan mengambil wanita serta anak sebagai tawanan, termasuk 2 istri dari Daud.
Daud serta pasukannya berhasil mengalahkan penyerang Amalek dan membebaskan sandera mereka. Kenapa setiap kita harus taat, dengar apa yang Tuhan perintahkan, dan kita harus taat melakukannya? Karena itu penting buat apa? Kelanjutan hidup setiap kita. Ketika Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Itu untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dimana Tuhan mau setiap kita bebas dari namanya apa? Tidak mengampuni. Dimana kita harus mengampuni. Ketika Tuhan bilang kasih, ya kasih, nurut. Ketika Tuhan bilang jangan, ya jangan. Jangan malah kita terobos. Karena semua yang Tuhan katakan itu supaya kita berjalan di dalam kemenangan di depan setiap kita. Jadi ketika Tuhan perintahkan firman Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan, itu supaya setiap kita melihat kemenangan di setiap perjalanan kita ketika kita nurut, ketika kita taat. Makanya orang Amalek harus ditumpas habis. Kalau enggak, masih ada lagi generasinya. Nah, itu yang akan menyusahkan pada akhirnya generasi-generasi berikutnya. Makanya Tuhan kalau udah ngomong tumpas sama kayak dosa, jangan lagi disayang-sayang, kasih belas kasihan. Ya nggak apa-apa deh, ya sedikit-sedikit. Nggak ada kompromi dengan yang namanya dosa. Harus ditinggalkan, tinggalkan. Jangan berlama-lama di situ. Kenapa taat itu penting? Karena ada tujuan Tuhan atas hidup kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi atas hidup kita, dan kita berjalan maju terus ke depan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketidaktaatan membawa setiap kita berjalan muter-muter, dan pada akhirnya kita menghabiskan waktu setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali untuk setiap kita taat kepada firman-Nya. Karena itu untuk kepentingan saudara dan saya, supaya setiap kita memiliki namanya karakter Kristus dalam apa? Kehidupan setiap kita. Kalau firman Tuhan katakan apapun dalam firman-Nya, taati, nurut. Karena itu supaya setiap kita melihat yang namanya kemenangan demi kemenangan di perjalanan kehidupan setiap kita. Jangan malah membantah, malah kompromi, malah ya udahlah nggak apa-apa, sedikit-sedikit ini nggak ada. Kalau Tuhan bilang jangan, nih jangan. Kalau Tuhan bilang jalan, nih jalan. Dimana saudara dan saya harus nurut. Ketika kita nurut, ada tujuan Tuhan dalam setiap penurutan kita. Saya percaya Tuhan mau menuntun kita lebih lagi, di mana setiap kita berjalan di dalam kemenangannya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, supaya setiap kita taat, dengar-dengaran apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai setiap kita ahli. Untuk apa? Ahli memodifikasi ayat, memodifikasi firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kita modif begini, kita modif begitu. Firman Tuhan katakan ini, ya kita harus nurut, taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saya percaya kita akan melihat kemenangan di depan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ampuni kami kalau kami selama ini belum nurut. Tuhan, kami nggak nurut. Kami mau-maunya kami mengikuti apa yang maunya kami. Tapi kami mau Tuhan taat. Bantu kami Tuhan. Kami nggak mampu dengan kekuatan kami. Berikan kami kemampuan Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.